Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, serta negara beragama Islam terbanyak dan terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat, dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia memiliki sejumlah komoditas ekspor unggulan di pasar global. Secara garis besar, Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan komoditas ekspor Indonesia menjadi dua, yakni migas dan non-migas. Indonesia penghasil gas cair terbesar di dunia. Untuk non-migas yaitu kelapa sawit dan lain-lain. Di balik kelebihan yang ada di Indonesia, ada kekurangannya, yaitu 1. Kondisi polusi udara di Indonesia dilaporkan memiliki konsentrasi PM2,5 tertinggi, yakni 34,3 mikrogram per meter kubik. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Kerusakan hutan di Indonesia. Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 sampai 2 juta hektar per tahun, dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 hektar per tahun, yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Sebagai pemuda bangsa harus mempunyai niat bertekad untuk merubah Indonesia menjadi negara baik maju, khususnya di Asia Tenggara. 3 tokoh Indonesia yang menjadi inspirasi bagi saya. Yang pertama, Susi Pujiastuti, salah satu dari banyak wanita yang menjadi pengusaha sukses di Indonesia. Susi Pujiastuti memiliki perusahaan transportasi udara yang bernama PT ASI Pujiastuti Aviasi yang berkembang cukup cepat. Kedua, Nadiem Makarim adalah dulunya seorang pengusaha yang mendirikan Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Sri Mulyani, sosok wanita yang menjadi inspiratif dengan torehan prestasi di luar dan dalam negeri, pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia dan sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan.